Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza fi 'ulah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Alhamdulillah bifadlillah wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dan terus bersyukur dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di sore hari ini masih terlimpah ruah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, apapun nikmat yang sampai kepada kalian semua itu datangnya dari Allah. Tidak ada saat, tidak ada detik yang kita lalui sejak kita berupa janin sampai saat ini kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Wa fadlullah, karunia Allah untuk kita berlebih lagi dengan bisa duduknya kita, berkumpulnya kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Kita membaca ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah
mereka membaca Al-Quran dan mempelajari makna tafsir hukum yang terkandung di dalamnya, kecuali Allah akan turunkan untuk mereka sakinah, ketenangan. Allah akan liputi mereka dengan rahmatnya. Allah akan perintahkan malaikat untuk menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong di dalam hadis tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabb. Nah, kita melanjutkan pelajaran akidah, kajian kitab Khudh Aqidatak minal kitabi wa sunnah as-sahihah. Ambillah aqidah dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Beliau pengajar pembina di Darul Hadis Makkah Al-Mukarramah, dan beliau sudah wafat rahimahullah. Dan sebelumnya masih belum selesai ya, poin yang ketiga, kaifa na'budullah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita menyembah Allah apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya. Bagaimana kita menyembah Allah? Telah dibahas, kama amaranallahu wa rasuluh, tentunya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak terserah kita, bukan apa kata golongan, kelompok, atau ustadz atau ulama, enggak. Tapi kita beribadah kepada Allah harus sesuai dengan apa kata Allah dan Rasulnya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Karena akal manusia itu liar. Akal manusia itu liar. Mereka terkadang lancang terhadap ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Berani mereka untuk melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi sampai saat ini, terus ada hal-hal baru dalam ibadah yang seharusnya ibadah hanya sebatas yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita bahas bahwasanya apa? Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Hukum asal ibadah haram, kecuali yang datang dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalil haramnya? Banyak sekali. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul, dan jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas sebagai seorang mukmin dan mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala sudah membuat keputusan, mereka mempunyai pilihan lain. Enggak ada pilihan untuk kita sebagai muslim ketika Allah sudah menentukan satu keputusan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan apabila dan siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima."
Demi Rabbmu ya Muhammad, sungguh mereka belumlah beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap apapun yang mereka perselisihkan. Dalam hal ibadah apalagi. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, dan tidak ada rasa berat hati di dalam hati mereka atas syariat yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Nah, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri. Seperti ini seorang mukmin. Tidak boleh sedikit pun mengkritisi syariat Allah. Seorang mukmin tidak boleh menolak syariat Allah, hukum Allah. Oh ya, ini hukumnya hanya cocok di bangsa Arab aja. Ini hukum ini atau ibadah ini hanya cocok di zaman Rasulullah saja. Tidak punya hak manusia untuk berkata seperti itu terhadap syariat Allah. Kenapa? Allah berkata, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'al. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, apa yang Allah tetapkan dalam hukum, apa yang Allah tetapkan dalam syariat. Allah tidak ditanya, mereka yang ditanya, manusia yang ditanya. Tidak boleh Allah ditanya kenapa kok sholat satu hari satu malam itu 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak boleh ditanya. Kenapa kok subuh 2 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kalau seandainya safar yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, bahkan terkadang kalau terjadi peperangan hanya 1 rakaat, mau itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nggak ditanya. Tidak ada hak manusia untuk bertanya, tidak boleh sedikit pun. Dan ini harus yang selalu menjadi prinsip bagi kita dimanapun dan kapanpun. Kita harus wa yusallimu taslima, berserah diri sepenuhnya. Oh, menurut penelitian air kencing unta nggak baik. Menurut penelitian dengan kedangkalan akal manusia seperti itu. Ya. Yang menurut syariat air kencing unta bisa sebagai obat, tidak najis. Najis saja tidak. Ya, bahkan bisa diminum, dijadikan obat. Akal saya menolak, perasaan saya menolak. Misalnya, tundukkan akal dan perasaan di atas kitabullah. Maksudnya harus Al-Quran dan Sunnah itu menjadi yang paling atasnya bagi kita. Kalau seandainya akal kita, perasaan kita menolak, pastikan akal kita yang salah. Pastikan perasaan kita yang salah. Jelas ini ya? Pastikan adat istiadat kita yang salah. Di sebagian daerah, kalau makan gelas itu di sebelah kiri, minum pakai tangan kiri. Karena kalau minum pakai tangan kanan, sudahlah makan pakai tangan, maka dia akan mengotori apa? Gelas, dan dikatakan tidak sopan atau tidak mempunyai etika kalau minum pakai tangan kanan. Tinggalkan adat seperti itu. Jangan pedulikan. Jangan pedulikan sama sekali. Minum, makan pakai tangan kanan. Sekalipun tidak dikatakan sopan oleh orang tua sekalipun. Karena syariat Allah dan Rasulnya yang paling puncak bagi seorang muslim. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah mereka yang menyelisihi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tertimpa kepada mereka itu fitnah
atau tertimpa kepada mereka itu azab yang sangat pedih bagi yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 ayat sebelum terakhir di surat An-Nur bentuk peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang berani beribadah dengan selain tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tertimpa kepada mereka itu fitnah atau tertimpa kepada mereka itu azab yang sangat pedih. Nah, ini hukum asal ibadah itu haram. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dariku maka itu tertolak. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, sebagai penyempurnaan yang sudah kita bahas di sebelumnya, yaitu untuk kita memahami Al-Quran dan Sunnah pun tidak cukup dengan bahasa Arab. Betul. Ilmu syar'i adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah berupa akidah, di dalamnya tauhid, ada fiqh, ada akhlak, ada muamalah, ada ibadah, dan ilmu-ilmu yang menunjang untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Ilmu nahwu, sharf, balaghah, kalau arud, ya, mau itu usulul fiqh, qawaidul fiqhiyah, usul tafsir, ilmu mustalah al-hadis, semua ilmu tersebut menunjang kita untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Dikatakan semua ilmu tersebut adalah ilmu syar'i. Kita belajar bahasa Arab misalnya. Tetapi ingat, Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipahami hanya dengan bermodalkan bahasa Arab saja. Ingat. Karena sampai sahabat pun keliru dalam memahami ayat Al-Quran yang mereka paling tahu tentang apa? Bahasa Arab. Ketika turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayat Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak tercampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, untuk mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Ayyuna la yadrim nafsahu ya Rasulullah. Berkata para sahabat, siapa di antara kita yang tidak menggolimi dirinya ya Rasulullah? Sampai manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul siapa? Manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul siapa? Abu Bakar As-Siddiq ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku baca ketika sholat. Ingat ini, berdoa ketika sholat itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada doa setelah sholat. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di sini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholat. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku baca ketika aku sholat. Dibacanya kapan ketika sholat? Ketika sujud. Mau sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, sampai rakaat terakhir. Tidak boleh dikhususkan hanya sujud terakhir saja, termasuk dari muhdats, bid'ah. Baca zikir sujud Subhana rabbiyal a'la atau subuhun qudusun rabbul malaikati warruh atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Kemudian setelah itu baca doa semau kita. Ya, ada khilaf di antara para ulama, boleh enggak baca doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Lebih baik membaca doa yang ada di dalam Al-Qur'an sebelum salat. Aqrabu ma yakunul 'abdi li rabbih wa huwa sajid fa'kthiru fiha ad-du'a.
sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia itu sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Wa ammar ruku' fa'azzimu fiha ar-rabb wa amma sujud fajtahidu fiha ad-du'a faqaminun ayustajaba lakum. Dalam keadaan ruku' agungkan Rabb kalian, dan dalam keadaan sujud bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, karena di situ tempat dikabulkannya doa. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq? Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Abu Bakar, ucapkan, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Ini setingkat Abu Bakar. Ya. Setingkat Abu Bakar, apalagi kita. Nah, karena itulah para sahabat berkata, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Kalau dia beriman kemudian masih zalim, berarti nggak ada keamanan di akhirat. Berarti tidak ada hidayah nanti di akhirat, ya Rasulullah. Innahu laisa kama tadhunnun. Kata Rasulullah, itu bukan seperti yang kalian kira. Walakin kama qala Abdus Salih Luqman libnihi, tetapi seperti ucapan tafsir dari ayat tersebut adalah seperti ucapan hamba soleh Luqman kepada putranya, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, jangan engkau syirik, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Maksud dari adzulm dalam ayat adalah asyirik. Sesungguhnya mereka yang beriman dan tidak tercampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, untuk mereka keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Jelas insyaallah. Nah, tuqta' yadus sariq, dipotong tangan pencuri. Yad, menurut bahasa Arab apa? Tangan. Dari sini ke sini tangan. Dari pergelangan tangan ke ujung kuku namanya apa? Tangan. Dari siku ke ujung kuku tangan juga. Dari bahu sampai ujung kuku apa? Tangan juga. Yadun semua juga. Bahasa Indonesia kayak gitu juga. Ya. Kalau tidak disertai dengan pemahaman dari Rasulullah SAW, bakal sesat, bakal keliru, bakal salah. Ya, pencuri dipotong tangannya hanya dari tangan, bukan dari siku. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apakah seluruh bentuk pencurian ada potong tangan? Rasulullah SAW jelaskan di atas 1/4 dinar. 1/4 dinar berapa? 1 dinar 4,25 gram. Satu dinar 4,25 gram. Kurang lebih 1.200.000. Ya, 1/4 dinar 1.200.000. 1 gramnya 1 juta kurang lebih. 1 gramnya 1 juta, berarti 1 dinar 4.250.000. Ya. 1/4-nya 1 juta. Nah, naik kurang lebih 1.100.000, 1.150.000 seperti itu. Nah, jadi kita kembalikan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, tidak bisa kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu terserah kita. Atau bagaimana kata kelompok, kata golongan, kata madhab. Enggak, nabinya siapa? Kalau nabinya adalah Nabi Muhammad SAW, pahami semua yang datang dari beliau itu menurut pemahaman beliau dan para sahabat-sahabat beliau, sebagaimana rekomendasi dari Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah hidup di zamanku, kemudian yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum
Di surat At-Taubah ayat ke-100, wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka yang terdahulu pertama-tama dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pula hadis yang telah disebutkan sebelumnya, ketika terpecah kaum muslimin menjadi 73 golongan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Man huwa mithlu analiyo wa ashabi. Yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Ya, yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Islamnya seperti Islamnya Rasulullah, bukan Islam yang disisipi dengan agama Kristen, agama Yahudi. Sekarang Islam yang disisipi agama macam-macam, agama kejawen, enggak. Islam, kalau ya Islam yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Al-Imam Al-Barbahari mengatakan al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Ya. Nah, jadi poin yang ketiga, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan ingat, ini adalah cara memahami Al-Qur'an dan sunnah, yaitu bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Bukan kita jadikan sebagai kelompok tersendiri kemudian dibuat partai, ya, karena memang ada. Kemudian di satu negara mereka bikin partai Salafi, sama, yang di dalamnya dengan partai yang itu warna macam-macam lah, ada yang warna macam-macam. Ya. Partai-partai nasionalis, partai-partai yang seperti itu, nggak ada bedanya. Nah, al-wala wal bara, bentuk loyalitas hanya pada partai. Kalau masuk partai tersebut, dia saudara kita. Kalau di luar partai tersebut, musuh kita. Nah, tetapi yang dikatakan memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salaf, ya, metode kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi dakwah salafiyah adalah dakwah menyatukan umat, bukan untuk memecah belah umat. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah ini tidak dipahami oleh saya, tidak dipahami oleh Anda, tidak dipahami oleh dia, tetapi bagaimana Al-Quran dan Sunnah ini dipahami oleh Rasulullah SAW dan mereka para sahabat. Bisa bersatu kaum muslimin. Ini beda. Nah, ini enggak. Partai ini memahami Al-Quran dan Sunnah menurut partainya, memahami Al-Quran dan Sunnah menurut golongannya, menurut kelompoknya. Yang terjadi adalah perpecahan. Ya. Nggak ada sekarang kelompok Islam, golongan Islam yang berasaskan dengan Injil dan Taurat. Semuanya mengatakan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Tapi beda-beda. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Karena mereka memahami Al-Quran dan Sunnah masing-masing. Karena mereka memahami Al-Quran dan Sunnah masing-masing. Itulah yang terjadi. Kenapa terjadi perpecahan? Baik. Nah, kita lanjutkan. Pertanyaan yang keempat, hal na'budullaha khaufan wa tama'a? Na'am. Na'buduhu kadzalik. Apakah kita menyembah Allah dengan rasa takut dan rasa harap? Digabungkan dalam satu waktu. Penggabungan ibadah
dalam satu waktu, rasa takut dan rasa harap terjadi dalam satu waktu, itu adalah al-khusyuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya, wa kanu yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka, para nabi, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabi di surat Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu para nabi beribadah kepada kami dengan rasa takut dan rasa harap, dan mereka khusyuk dalam ibadah. Kemudian para ulama mengatakan al-khusyuk, kekhusyuan seseorang dalam ibadah itu adalah ketika tergabungnya al-khauf wal mahabbah dalam satu waktu. Kamalul khauf wa kamalul dhul, kamalul mahabbah wa kamalul dhul. Puncak dari kerendahan diri dan puncak dari cinta tergabung dalam satu waktu, itulah al-khusyuk. Nah, dan ini tidak bisa lepas dari yang pertanyaan setelahnya, ma huwal ihsan fil ibadah? Apa itu ihsan dalam ibadah? Al-ihsan huwa muraqabatullah ta'ala fil ibadah. Ihsan merasa diawasi oleh Allah ketika beribadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ya. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, ihsan itu di sini. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila tidak bisa, maka turun ke derajat iman. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak dapat membuat seakan-akan engkau melihat Allah, maka engkau beribadah seakan-akan engkau dilihat oleh Allah. Maksudnya, ihsan itu yang pertamanya. Nah, bagaimana itu tadi dengan yang pertanyaan sebelumnya nyambung? Bukan artinya ketika kita beribadah itu kita membayangkan Allah di depan kita. Hukumnya haram. Bukan artinya kita membagaimanakan Allah di alam pikiran kita, di imajinasi kita. Hukumnya haram. Mana dalilnya? Kita tidak boleh sedikit pun memikirkan sifat Allah. Allah punya tangan. Dua tangan Allah. Nanti insya Allah akan kita bahas. Ya. Dan kedua tangan Allah itu kanan. Nah, tidak boleh kemudian akal pikiran kita ini membayangkan gimana sih tangan Allah itu yang dua, kemudian dua-duanya kanan. Jelas ini? Ketika ada terbesit dalam pikiran kita bahwasanya sifat Allah itu seperti ini, membayangkan bagaimana hakikat tangan Allah, ya, istiwanya Allah di atas arsy, pastikan itu datang dari syaitan. Jelas ini? Pastikan itu datang dari syaitan, dia harus segera berta'awudz. Dia harus segera mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dia mengatakan amantu billah. Aku beriman kepada Allah, kemudian dia berpaling. Jangan dia pikirkan itu lagi. Ketika itu datang lagi, pastikan itu datang dari setan dan Allah tidak seperti itu. Ini penting. Ya, karena setan setiap waktu itu memburu kapan kita lengah bisa masuk syubhat, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Nah, jadi ketika seseorang beribadah, dia mengatakan dia berupaya bagaimana dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tadi, mana dalilnya kita tidak boleh membayangkan sifat Allah, dan kalau seandainya ada, pastikan itu datang dari syaitan.
Ini faedah dari Syekh Saleh Al-Syekh. Faedah dari Syekh Saleh Al-Syekh tadi ya, yang disampaikan pastikan itu datang dari Syekh. Nah, banyak ayat di dalam Al-Qur'an seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Ya, wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Laisa kamitslihi syai', bantahan untuk mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir, bantahan untuk mereka yang menolak sifat-sifat Allah. Allah tidak seperti sesuatu apapun, tetapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang setara dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kalian tahu ada yang sama dengan Allah? Fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian jadikan tandingan untuk Allah. Nah, ini dalil-dalil tidak bolehnya kita membayangkan bagaimana sifat Allah di dalam alam pikiran kita, apalagi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah itu turun ke langit dunia seperti turunnya saya dari mimbar misalnya. Nah, baik. Jadi yang disebutkan oleh para ulama, kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah adalah dengan menghadirkan sifat-sifat Allah, dengan kita menghadirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana maksudnya menghadirkan? Seseorang yang dia tidak belajar Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dia tidak akan mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita dari awal ayat di surat Al-Fatihah sampai akhir ayat di surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah sebut nama-namanya, yang semua nama-nama Allah mengandung sifat-sifat Allah, tidak sebaliknya, tidak diambil dari sifat itu nama. Kemudian bagaimana Allah sebutkan kisah-kisah kerasnya azab Allah, bagaimana maha membalasnya Allah, dan alam semesta ini di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manusia yang berkaki dua tiba-tiba kemudian Allah ubah mereka menjadi al-qiradah wal khanazir, menjadi kera-kera dan babi-babi. Mudah bagi Allah. Ya. Siapa mereka itu yang diubah menjadi kera-kera dan babi-babi? Siapa? Bani Israel, mereka yang mancing di hari Sabtu. Orang Yahudi dilarang untuk berburu di hari Sabtu. Mereka harus ibadah di hari Sabtu. Kemudian mereka pasang pancing di hari Jumat sore, mengambil pancing tersebut di hari Ahad pagi. Dari hari Ahad sampai dari hari Ahad sampai hari Jumat jarang kelihatan ikan di laut. Pas hari Sabtu Allah berikan fitnah, ujian untuk mereka, ikan itu sampai ke pinggir-pinggir laut. Ujian untuk mereka, hari Sabtu banyak ikan. Akhirnya mereka tanam pancing, tanam jerat di hari Jumat sore, kemudian diambil hari Ahad pagi. Mereka bilang, kami nggak mancing hari Sabtu. Tapi maksud mereka apa? Tetap mancing hari Sabtu. Mereka mau mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Diingatkan oleh kelompok kedua dari kalangan Bani Israel, mereka orang-orang yang beriman. Jangan kalian mancing hari Sabtu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang. Datang kelompok yang ketiga. Ada urusan apa kalian dengan mereka? Biarkan itu urusan mereka dengan Allah. Dosa-dosa mereka, ya, kalian urus saja diri kalian sendiri. Nah,
kemudian Allah ubah kelompok yang pertama dan kelompok yang ketiga menjadi kera-kera dan babi-babi. Jelas ini? Allah mampu untuk mengubah segala sesuatunya di alam semesta ini. Ya. Nah, kita hadirkan bagaimana sifat-sifat Allah, maha kerasnya, maha membalasnya Allah, kerasnya siksa Allah, maha pemaafnya Allah, lembutnya Allah, pemurahnya Allah, penyayangnya Allah. Sifat-sifat Allah tersebut kita hadirkan dalam satu waktu, yang dengan itu kita lari dari Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut dari sesuatu, kita akan lari dari sesuatu tersebut. Beda dengan kita takut kepada Allah. Kita lari dari Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baca ketika sujud, di antara zikir sujud apa? Rasulullah baca di salat tahajud, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Ya Allah, aku berlindung dengan maafmu dari azabmu. Ya Allah, aku berlindung denganmu darimu. Kita lari dari Allah menuju Allah. Ketika dalam beribadah kita bisa menghadirkan rasa takut dan rasa harap dan rasa cinta dalam satu waktu, itulah yang dikatakan apa? Al-khusyuk, dan pada saat itulah dia dikatakan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, dan ini adalah puncak kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba di dunia. Ada orang di dunia ini dia mencari kenikmatan macam-macam. Ada dengan makan, ada dengan popularitas, ada dengan harta. Ya. Tetapi puncak kenikmatan yang Allah berikan sebenarnya di dunia ini ada pada al-ihsan fil ibadah. Beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa puncak kenikmatan yang Allah persiapkan untuk ahli surga? Apa puncak kenikmatan yang Allah persiapkan untuk ahli surga? Masya Allah, an-nazar ila wajhillahil karim. Ketika Allah tawarkan kepada penghuni surga, maukah aku berikan untuk kalian sesuatu yang lebih daripada apa yang kalian rasakan sekarang? Mereka mengatakan, ya Allah, engkau telah selamatkan kami dari neraka, dan engkau telah masukkan kami ke dalam surga, dan engkau telah berikan untuk kami apa yang telah engkau berikan di surga ini. Masihkah ada yang lebih nikmat daripada ini semua? Kemudian Allah menyingkap hijab ahlu surga, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah puncak nikmat yang Allah berikan untuk ahli surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu di akhirat, bagi seorang mukmin Allah berikan nikmat tersebut untuknya ketika dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil seorang bisa mencapai tingkatan ihsan kalau dia tidak mendalami Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia tidak mengenal Allah, kalau dia tidak mengenal sifat-sifat Allah, ya. Semakin dalam dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah, semakin dalam dia mengenal mendalami ma'rifatullah, semakin dia bisa menghadirkan rasa takut dan rasa harap dalam satu waktu. Dan itulah apa? Al-khusyuk. Kita diperintahkan, nah seharusnya beribadah itu seperti itu. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, di surat As-Sajdah ayat ke-16 Allah sebut juga. Ya, bagaimana mereka para penghuni surga ketika di dunia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan rasa tama', rasa harap, rasa cinta. Dalam satu waktu. Sampai yang dengan itu
ada namanya istilahnya bagi ahli tasawuf adalah al-fana. Itu pun diambil istilah tersebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu ibadah fana. Kalau seseorang dia sudah hanyut dengan rasa takut dan rasa cinta kepada Allah dalam ibadah, dia enggak merasa, dia enggak tidak terasa sesuatu di luar dia. Ya. Atau misalnya contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat tahajud, apa yang beliau baca? Hudzaifah ibn Yaman ketika mau ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ikut sholat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, wah ini ayat ke-100, insya Allah rukuk nih. Di ayat 100 lanjut lagi. Di ayat ke-200 sepertinya rukuk nih. Ayat 200 lanjut lagi. Mungkin akhir Al-Baqarah Rasulullah rukuk. Setelah selesai surat Al-Baqarah, Rasulullah lanjut membaca surat An-Nisa. Selesai membaca surat An-Nisa, Rasulullah lanjut membaca surat Ali Imran. Ini urutan surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam satu rakaat. 6 juz lebih satu rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Hudzaifah bin Yaman pun nggak sanggup, bengkak kaki Rasulullah SAW. Ya kalau kita naik bis, naik mobil dari sini ke Solo, dari sini ke Jogja, kaki kita bengkak kan, darah turun, ya 10 jam. Nah ini Rasulullah SAW bengkak kaki beliau, tatafattar qadamah, bengkak pecah kaki Rasulullah SAW. Sampai berkata Aisyah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, kenapa kau harus lakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Untuk bersyukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah seperti itu dan tidak terasa sakit kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdiri hanyut membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, 10 ayat terakhir di surat Ali Imran, basah dengan air mata janggut Rasulullah SAW, basah baju Rasulullah SAW sampai basah tanah di mana beliau berdiri. Hanya mengulang 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Hanyut. Inilah yang dikatakan khusyuk. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seseorang yang dia khusyuk dalam ibadahnya tidak terlihat dari orang tersebut gerakan-gerakan di luar sholat yang itu sia-sia. Karena dia fokus dengan apa? Dan karena dia sudah terlalu sibuk dengan yang dia baca, dengan yang dia tadabburi, yang dia hadirkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Kata Rasulullah SAW, ketika Abdullah bin Mas'ud pulang dari Habasyah, hijrah, pertama hijrah kan ke Habasyah, pulang. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami dulu sebelum ke Habasyah mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi sedang sholat, beliau jawab. Sepulang kami dari Habasyah, kami ucapkan salam, Rasulullah tidak jawab. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna fi sholati la syughlan. Sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan, sangat sibuk. Dalam sholat itu sangat sibuk. Ya. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar saja, Allahu Akbar, Allah lebih besar dari apapun kesenangan yang kita rasakan. Nggak ada lagi rasa takut yang kita rasakan di dunia ini kecuali lebih daripada takut dia kepada Allah. Tidak ada lagi kesedihan ketika dia mengucapkan Allahu Akbar karena Allah lebih besar daripada itu semua. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada kesenangan dunia lagi. Yang lebih dia senangi adalah apa yang dia lakukan pada saat itu. Allahu Akbar.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika salat asar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf adalah suku yang ada di Kuba, Masjid Kuba. Masjid pertama kali yang dibangun di atas ketakwaan. Yang afaman as-sabunina wa taqwa fi awli yawmin ahqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatahharu wa yuhibbul mutahhirin, surah Taubah. Nah, itu adalah Masjid Kuba. Itu yang lagi Masjid Kuba. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu dan rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari. Baik. Mereka berselisih Bani Amr bin Auf. Dipanggil Rasulullah SAW untuk mendamaikan Bani Amr bin Auf. Terlambat Rasulullah SAW pulang ke Madinah, ya ke Masjid Nabawi. Sudah masuk waktu asar, ditunggu oleh para sahabat, enggak juga datang. Bilal datang ke Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar ata'uman nas? Ya Abu Bakar, apakah engkau mau mengimami jamaah? Andaikan kau mau, silakan. Baik. Kemudian ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu takbir Allahu Akbar, Rasulullah SAW datang dan Rasulullah SAW langsung menerobos shaf sampai ke shaf paling depan. Dan para sahabat pada saat itu memberikan isyarat kepada Abu Bakar dengan tepuk tangan. Ya, ada yang tepuk tangan, ada yang menepuk paha. Ya, hukum tepuk tangan tidak boleh ya, karena itu bentuk peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di sekitar Ka'bah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebut di surat Al-Anfal. Nah, surat Al-Anfal wa tasdiyah. Ada mushaf. Gini kalau kurang murojaah kayak gini nih. Nah, wa makana salatuhum 'indal baiti illa muka'u wa tasdiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah salatnya mereka itu, ibadahnya mereka itu orang-orang musyrikin di sekitar Ka'bah. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Allahu ajrakum. Tidaklah mereka bersolat salatnya orang-orang musyrikin di sekitar Ka'bah kecuali hanya dengan tepuk tangan dan siulan. Ya. Karena itu para ulama mengatakan bersiul nggak boleh, tepuk tangan nggak boleh. Kalau gol misalnya main bola, gol aja bilang, nggak usah tepuk tangan segala. Masuk dalam tasyabbuh bil kufar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Nah, para sahabat mereka tepuk tangan. Kemudian ada yang menepuk paha mereka juga. Abu Bakar nggak dengar. Ya, tidak menoleh sedikit pun, tidak dengar, hanyut khusyuk dalam salat. Seperti itulah para sahabat. Faida aktsarut tasfih, ketika keras sekali dan banyak sekali yang tepuk tangan, Abu Bakar menoleh sedikit melihat ada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, maka tetap tinggal di tempatmu berdiri, tetap jadi imam. Rasulullah mau jadi makmum. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kemudian mengangkat kedua tangan beliau sambil mundur ya ke shaf pertama. Akhirnya Rasulullah SAW maju dan menyelesaikan salat. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau mundur padahal aku sudah suruh kau tetap tinggal di tempat? Kata Abu Bakar, maka yang balik libni Abi Quhafah ayusalli baina yaday Rasulullah SAW, tidak sepantasnya bagi putra Abu Quhafah, maksudnya Abu Bakar, untuk mengimami Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para jamaah, kenapa kalian melakukan tasfir? Tasfir oleh nisa, khusus boleh tepuk tangan, tapi itu untuk perempuan, untuk mengingatkan imam yang keliru. Innama at-tasbihul lirijal wa tasfiqul linnisa. Ya, kalau untuk laki-laki mengucapkan apa? Subhanallah. Kalau tepuk tangan itu untuk perempuan, untuk mengingatkan imam yang keliru. Nah, letak pendalilannya adalah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau sampai khusyuk dalam salat beliau. Ya.
Nah, semakin seseorang dia bisa mendatangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah ketika dia beribadah, pada saat itulah dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila dia tidak bisa melakukan seperti itu, maka rasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dia. Ingat tadi ya. Ketika seseorang melakukan ibadah ihsan, dia melakukan ibadah itu dengan rasa cinta. Bedakan dengan dia beribadah dengan rasa takut. Kalau diawasi, itu turun derajatnya. Jadi derajat iman. Tingkatan agama apa? Islam, iman, dan ihsan paling puncaknya. Yang paling puncaknya adalah ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau nggak bisa, dia turun ke derajat iman. Dia beribadah seakan-akan dia dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kayak gitu juga Islam. Nggak juga kita merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beribadah dengan diawasi. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini surah Syu'ara ayat 218, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu ketika kau berdiri dan ketika kau sujud. Ya, surat Asy-Syu'ara. Baik. Nah, ini bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ya, kemudian ibadah itu apa saja sudah kita bahas. Bagaimana cara kita beribadah sesuai dengan perintah dari Allah dan tuntunan yang datang dari Rasulullah SAW. Nah, yang diterima ibadah itu kalau terkumpul dua syarat seperti itu ya. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Andaikan ibadah dia tujukan untuk mencari wajah manusia, untuk dunia, maka sedikit pun tidak akan Allah terima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila 'amalan ya asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka." Siapa yang melakukan amal, aku disekutukan dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah tidak terima. Kemudian man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad, siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka itu tertolak. Dua yang paling masyhur dikatakan oleh para ulama untuk diterimanya amal. Ditambah lagi oleh sebagian ulama yang ketiga adalah at-tauhid. Dia harus memiliki tauhid. Terkadang ada seorang penyembah kubur, ya. Kadang ada yang dia menyembah nabi, dia menyembah wali yang sudah mati. Ketika sholat dia ikhlas. Ketika dia sholat pun sesuai sholatnya itu dengan tuntunan Nabi SAW. Tapi dia masih menyimpan keyakinan bahwasanya ada kuburan wali yang bisa mendatangkan berkah. Ini pun diantara sebab tertolaknya satu amal. Ya. Jadi sebagian ulama menambahkan syarat diterimanya amal itu tiga. Yang pertama sebenarnya dijadikan yang pertama, yaitu at-tauhid, orang tersebut memiliki tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, ikhlasnya dalam beribadah, ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan menggabungkan rasa takut dan rasa harap dalam satu waktu, ya. Dan puncak dari ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin di dunia adalah ibadatul ihsan. Dia beribadah seakan-akan dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah. Kita masuk sesi pertanyaan aja ya. Nah, pertanyaannya katanya banyak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ikhwah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang live menyaksikan via media Mixler ataupun Zoom. Lanjut sesi pertanyaan, silahkan untuk ikhwah yang melalui online. Jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Dan untuk jamaah yang di masjid, jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan juga. Untuk akhwat yang di atas, yang ingin bertanya bisa dicatat ya. Soal nanti musyrifah yang akan mengirimkan ke bawah. Mungkin ada yang tanya, silakan. Nah, silakan. Iya. Nah, Masya Allah, jazakumullah khair. Ini penting. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Bagaimana cara khusyuk dalam salat? Yang pertama adalah doa. Ya, doa yang membuat hati kita bisa terus konsen, yang membuat hati kita bisa terus fokus, ikhlas selalu terjaga dalam sholat, tidak ada riak dan sum'ah. Ya, yang bisa menjaga keteguhan hati seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia pun berdoa, ya, di sujud dia, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, dan dia minta kekuatan hati dalam sholat. Dia minta atau dia berdoa kepada Allah, yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kata Rasulullah SAW, inna fi sholati la syughla. Sesungguhnya sholat itu ada kesibukan. Ya. Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, mana mungkin seseorang dia bisa lulus ujian kalau dia tidak belajar gitu ya. Terkadang orang untuk lulus ujian dunia dia harus bekerja keras, menghafal, belajar sampai larut malam untuk memahami pelajaran-pelajaran yang sudah dia pelajari, yang akan diujikan. Nah sekarang dia mau mendapatkan kesuksesan dunia tanpa dia mengerti apa yang dia baca ketika sholat. Apakah itu mungkin? Dia akan sukses nanti. Dia nggak ngerti apa yang dia baca. Dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin sampai akhir. Subhana rabbiyal azim, atau dia membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahummaghfirli, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ketika dia mengucapkan amin saja ketika selesai Al-Fatihah, itu ada gerakan hati dia yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nyambung semua. Gitu ya. Baik. Apa yang dia baca ketika sholat itu yang ada di dalam hati dia. Jangan apa yang dia baca beda dengan yang ada di dalam hati dia. Bacanya ihdinas siratal mustaqim, yang dia ingat motor, yang dia ingat kerjaan, yang dia ingat rumah misalnya. Jadi apa? Dia harus fokus dengan apa yang dia baca. Apa yang dia baca itulah yang ada di dalam hati dia. Nah coba kalau kita lihat ayat Al-Quran itu semuanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau itu hukum-hukumnya, mau itu kisah yang Allah sebutkan, kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita. Bisa kita takut pada saat itu kemudian langsung kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang bisa membantu kita untuk bisa khusyuk dalam sholat adalah kita mengerti apa arti itu minimal, Yang lebih daripada itu adalah makna alfaz wa harakatus salat. Makna lafaz-lafaz atau zikir-zikir salat dan gerakan-gerakan salat. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau membuat kitab namanya Asrarus Salat. Rahasia di balik salat. Ya, ketika beliau mengangkat kedua tangan, apa maknanya?
ya, kemudian ketika ruku apa maknanya, zikirnya apa maknanya. Nah, kita pelajari itu semua. Ya, untuk kita tahu arti lafaz atau zikir-zikir sholat itu yang paling minimal untuk kita ketahui untuk bisa khusyuk dalam sholat. Lebih daripada itu kita tahu maknanya, ya, kita tahu tafsirnya. Nah, ini yang kedua. Yang kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan atau meninggalkan hal-hal yang dapat mengganggu kita ketika sholat. Ya. Kata Rasulullah SAW, la sholata liman la sholata bihadratil asya wa huwa yudafihu al-akhbatha. Tidak sholat seseorang apabila hidangan makan apabila makan malam sudah terhidang atau dia menahan buang air besar atau buang air kecil, ya, karena itu akan mengganggu dia ketika sholat. Jadi tunaikan apa yang itu bisa diselesaikan sebelum sholat, selesaikan. Nah, ini diantara usaha untuk kita bisa khusyuk dalam sholat. Barakallahu. Yang pertama, anak dibawa ke masjid sebelum umur 7 tahun itu sesekali saja, jangan selalu. Anak sebelum umur 7 tahun, ya, itu boleh dibawa ke masjid, tetapi sesekali saja, tidak setiap sholat 5 waktu. Rasulullah SAW mengatakan, muru awladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian sholat di saat mereka berumur 7 tahun. Kenapa? Karena di saat mereka umur 7 tahun itu sudah mumayyiz, sudah bisa diatur. Ya. Nah, di bawah atau sebelum 7 tahun, anaknya agak sedikit susah diatur. Ya, ada sebagian yang bisa, ada yang nggak bisa. Untuk dibawa ke masjid sesekali tidak mengapa. Seperti Hasan dan Husain sesekali datang ke masjid, kemudian sampai menaiki pundak Rasulullah SAW yang sedang sujud. Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW, cucu Rasulullah SAW, dibawa oleh Rasulullah ke masjid. Tapi kalau kita lihat hadis itu nggak selalu, sesekali saja, sangat jarang sekali yang seperti itu terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi gimana? Untuk anak yang itu sebelum 7 tahun, jangan sering dibawa ke masjid ketika sholat 5 waktu. Ini yang pertama. Kalau sudah umur 7 tahun, nah itulah di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama, kenapa sih anak umur 7 tahun baru diperintahkan mereka untuk sholat? Karena di umur segitu anak biasanya sudah mumayyiz, sudah bisa diatur, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kemudian bagaimana andaikan itu terjadi, ya, anak-anak ribut. Nah, di sana ada gangguan yang mungkin bisa kita kasih toleran, ada yang tidak. Ya. Kalau masih kita anggap itu wajar, boleh kita biarkan. Tapi kalau itu sudah sampai mengganggu, bahkan sampai ada yang terjadi kayak gini. Dia pipis di tengah-tengah masjid, kemudian ditendang-tendang air pipisnya itu ke para jamaah. Nah, yang seperti ini kan bisa merusak, ya, mengganggu sholatnya mereka. Nah, ada mungkin gangguan dari anak yang masih bisa ditolerir sama jamaah, ya, dan itu jangan sampai berulang terus, karena sekali 2 kali mungkin jamaah masih nggak anak kecil, ya. Kalau udah sering, ini bapaknya nih. Nah, ada gangguan dari anak yang itu tidak bisa ditolerir sampai mengganggu semua jamaah, ya, tidak khusyuk.
Baik. Ustaz, ya, ada pertanyaan yang dari Zoom ya. Tafadhal. Ada pertanyaan dari Zoom. Ini salah satu santri juga yang mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, beliau mengikutkan yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya, apakah ada ciri-ciri dari ihsan? Lalu apa saja ciri-cirinya? Syukran. Ini dari Ananda Dafarik Naval. Insyaallah, barakallahu fiik. Ciri-ciri ihsan maksudnya di alam zahir, ya. Yang bisa meraih ihsan hanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira ketika Anda bilang seperti ini Anda sudah sampai juga ke apa tadi? Tingkatan apa yang Anda bilang gitu ya. Baik. Jangankan Anda pribadi. Ketika Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyampaikan tentang tingkatan-tingkatan manusia, dari itu muslim, mukmin, dan muhsinnya dalam kitab Thariqul Hijratain, ya, bagus itu dibeli, nanti dibaca, penting. Ya, kitab Thariq al-Hijratain, jalan menuju dua hijrah, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan untuk derajat muslim, ya, seperti ini keseharian. Beliau sebutkan aktivitas seorang muslim. Yang lebih tinggi daripada itu seperti ini aktivitasnya. Ya. Yang lebih tinggi daripada itu yang sebenarnya saya nggak mungkin untuk berbicara tentang derajat ini karena saya sendiri untuk mukmin, untuk derajat iman saja belum tentu. Ya. Masih jauh saya dari derajat iman, apalagi derajat ihsan. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Tetapi saya akan mencoba untuk derajat muhsin, aktivitas mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini apa ibadah yang mereka lakukan. Nah, jadi seorang yang sudah sampai tingkatan ihsan, dia memiliki aktivitas kesehariannya betul-betul dipenuhi dengan ibadah-ibadah syar'i yang sesuai tuntunannya dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian seorang muhsin, dia justru lari dari seperti pujian manusia. Dia mencoba untuk menutupi dirinya kalau sudah sampai tingkatan itu. Bukan justru dia membicarakannya kepada orang lain, dia sebarkan, dia ceritakan. Karena justru yang seperti inilah yang akan bisa merusak ibadah ihsannya. Yang paling dapat merusak ibadah ihsan seseorang adalah ar-riya. Ini bisa sampai kepada riya yang berikutnya. Kalau dia misalnya bisa melakukan ihsan sebelumnya yang tidak ada campur riya dan sum'ah pada saat itu, untuk dia melakukan ihsan di kemudiannya itu akan sulit karena dia sudah menceritakan apa? Kepada orang lain. Baik. Nah, bagaimana seorang muhsin dia akan menutup ibadah ihsannya itu hanya dia dengan Allah yang tahu. Jadi tidak ada penampilan zahir. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Tahajjud, ya, Sahih Bukhari, beliau menyebutkan bagaimana seseorang itu ketika dia sholat tahajud di waktu malam, kemudian sebelum subuh dia tidur sejenak, ya, dan bangun ketika sholat subuh seakan-akan dia itu nggak sholat tahajud. Ya, oh, orang ini nggak pernah sholat tahajud, padahal dia sudah sholat tahajud semalam suntuk. Ya. Dari jam 12 atau jam 12 sampai jam 3 dia sholat tahajud, kemudian dia tidur. Dan kelihatan dia seger bangun tidur.
Orang ini nggak sholat tahajud di malam nih. Beda dengan kalau dia keras nguap-nguap terus kata sholat subuhnya, kelihatan ini mah apa namanya capek begadang sholat tahajud di waktu malam. Nah, seorang muhsin dia berusaha untuk menutupi ibadah ihsannya. Nah, dan ini pun sampai ke tingkat wali Allah Subhanahu wa taala. Apabila memang Allah berikan untuk dia karamah, Allah berikan untuk dia karamah, ya yang jelas karamah paling puncak untuk seorang muslim di zaman kita sekarang ini adalah bisa berpegang di atas sunnah Nabi SAW. Seseorang bisa beribadah sesuai dengan ibadah Nabi SAW yang sudah 1400 tahun yang lalu meninggal. Dia bisa berakidah dengan akidah Nabi Muhammad SAW. Ini puncak karamah untuk seorang muslim di zaman sekarang ini. Dan itu tidak bisa diraih kecuali hanya dengan belajar ilmu agama. Nah, andaikan ada karamah lain, dia pun tidak kemudian kayak bikin perguruan gitu. Ya, ada sebagian ada tahan benda tajam. Ya, kemudian bisa dengan ilmu batinnya dijumpai orang gitu, bisa terguling-guling orang di pakai ilmu tenaga dalam seperti itu. Nah, wali Allah nggak ada yang kayak gitu. Kalau seandainya memang ilmu tersebut benar, tentunya yang paling berhak untuk diberikan kepada siapa oleh Allah? Kepada para rasul, kepada para nabi. Nggak perlu perang, nggak ada perang Ahzab, nggak ada perang Khandaq, nggak ada perang Uhud, nggak ada perang Badar, langsung saja apa? Oleh Rasulullah SAW dihabisi mereka semua dari jarak jauh. Ya, nggak perlu Rasulullah SAW bawa pedang, nggak perlu para sahabat pakai baju besi. Nah, Rasulullah SAW pakai baju besi kalau perang, pakai helm besi Rasulullah kalau perang. Nah, demikian juga para sahabat yang lain. Dan kalau seandainya itu pun memang terjadi, ada pedang yang tidak melukai tangan, itu tidak bisa diajarkan oleh seorang wali. Jelas ini ya? Nah, beda dengan orang yang ngaku wali sekarang ini. Orang yang ngaku mendapatkan karamah, dia mendapatkan ilmu setan, kemudian dia ajarkan pakai nama tauhid, pakai nama Quran, pakai nama pesantren, pakai nama yang baik-baik. Padahal itu semua adalah ilmu setan. Ya, ilmu setan. Pastikan itu adalah ilmu setan. Ya, kebal benda tajam, kemudian bisa bisa mengalahkan orang dari jarak jauh. Baik. Jadi tidak ada ciri fisik zahir bagi seorang yang sampai pada ibadah muhsin. Insyaallah. Dafarik udah ini ya, udah tersampaikan ya. Soalnya ini ada pertanyaan lagi dari akhwat kelas 9 ya. Akhwat kelas 9 yang bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalau ada orang yang suuzon sama kita, pas kita mau berbuat baik, orang itu tetap suuzon sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin ini Ustaz. Yang pertama, kepada orang yang dengki kepada kita adalah kita doakan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya. Allah memberikan hidayah kepada dia, ya, dengan dia tidak bersuudzon lagi. Kemudian yang kedua, tetap dia bermuamalah bagaimana sebaik mungkin kepada orang tersebut. Ada salah seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, asiluhum yaqta'uni." Ya Rasulullah, aku menyambung tali silaturahim kepada mereka, tetapi mereka, keluargaku ini, memutus tali silaturahim kepadaku. Aku memberikan hadiah, tapi mereka menolaknya atau tidak berterima kasih. Apa kata Rasulullah SAW?
andaikan itu yang kau lakukan kepada mereka, maka seakan-akan engkau sudah suapi mereka itu dengan bara api. Nah, jadi sebaik-baik balasan untuk orang yang tidak senang dengan kita adalah perbuatan baik kita kepada mereka. Terus berbuat baik dan banyak berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati orang tersebut, Allah sadarkan dia. Nah, ada yang lain? Ya mungkin seperti itu ya jawabannya. Intinya harus bersabar, insya Allah, untuk berbuat baik. Kita gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Untuk pertanyaan lagi dari Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya tentang sholat. Kalau batasan gerak makmum mengikuti imam itu ketika imam takbir bunyi Allah atau menunggu sampai kalimat ber gitu. Maksudnya roknya mati gitu. Syukran. Tidak ada dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makmum itu mengikuti gerakan imam kalau sudah bar ya sahabat. Nggak ada hadisnya datang seperti itu. Cuman mereka tahu, para sahabat, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ju'ila imamu litamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Yang namanya mengikuti adalah setelah yang diikuti melakukan gerakan tersebut, bukan membarengi. Kalau membarengi dia tidak mengikuti. Yang namanya mengikuti, yang diikuti atau imam selesai melakukan gerakan baru imam sempurna menyelesaikan gerakan, kemudian baru makmum melakukan gerakan sama dengan gerakan imam. Idza kabbara fakabbiru, kata Rasulullah SAW. Innama ju'ila al-imamu litamma bih. Idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza sajada fasjudu. Ya. Sesungguhnya imam itu innama ju'ila al-imam, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Apabila imam selesai takbir, maka segeralah kalian takbir. Apabila imam ruku, raka'a, firmadi kan, selesai sudah ruku, maka segeralah kalian ruku. Apabila imam i'tidal, sudah selesai i'tidal, maka i'tidal pula lah kalian. Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramatu salata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku memperhatikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis panjang. Kemudian beliau menyebutkan, falam yahni ahadun minna dhahra hatta waqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Tidak ada di antara kami yang membungkukkan punggungnya untuk sujud sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud betul. Sampai Rasulullah SAW benar-benar sujud, baru jamaah mulai mereka gerakan untuk sujud. Jadi nggak nunggu barnya Rasulullah, nggak menunggu Allahu Akbarnya Rasulullah, gerakan Rasulullah sempurna. Rasulullah Allahu Akbar, karena apa? Takbir terkadang sebelum mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, berbarengan dengan mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, atau mengangkat kedua tangan dulu kemudian takbir, Allahu Akbar. Itu semua dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi patokannya adalah bukan dengan suara takbir imam sebenarnya, ya, tetapi dengan apa? Gerakan imam. Imam sudah sempurna melakukan gerakan tersebut, langsung makmum mengikuti apa? Gerakan itu. Nah, fadhal. Cukup jelas ya untuk Ibu Yanti. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang sebelumnya, pertemuan yang sebelumnya, Ustaz. Dari Bu Neni, salah satu guru dari SMPT Imam Bukhari. Ustaz, punten, saya ada pertanyaan.
Tadi kata Ustadz tidak boleh lagu, film, drama, dan lain-lain meskipun itu dakwah. Nah, bagaimana kalau film-film tentang para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau film-film tentang para sahabat perang dan lain-lain? Syukran Ustadz. Mungkin sini saya juga salah dengar atau seperti gimana gitu. Mungkin penjelasannya Ustadz. Sama saja, apalagi film gitu ya, terkumpul keduanya ini. Nah, lagu tidak boleh, drama tidak boleh, film gimana? Ada dua-duanya ini, nggak boleh. Dan bukan dengan cara seperti itu juga untuk membangkitkan keimanan, ya, untuk memuncakkan semangat. Bukan dengan nonton film, itu melalaikan. Coba baca Quran. Gunung runtuh. Gunung itu bisa runtuh dengan Al-Quranul Karim. Hati kita memang kadang keras, lebih keras daripada gunung, daripada batu. Bisa lebih terenyuh dengan film daripada dengan Al-Quranul Karim. Khata. Ini suatu yang keliru. Ya. Takadu samakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Hasyr apa? Walau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan kami turunkan Al-Qur'an ini ke gunung, maka kau akan lihat gunung itu khashi'an, dia khusyuk, tunduk, mutasaddian, hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah bagaimana seseorang dia sampai teralih, ya, dari yang itu pokok ke sesuatu yang itu tidak berguna. Maksudnya apa? Dia teralih dari itu, dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, mereka para sahabat, mereka para salaf dulu, mereka tidak pernah puas dalam membaca Al-Quranul Karim. Mereka para ulama tidak pernah puas mereka dengan ilmu agama, dengan ilmu hadis. Ya. Tidak ada waktu bagi mereka untuk apalagi drama dan apalagi lagu yang bagi mereka itu pun haram. Nah, jadi jangan terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh oleh orang-orang yang mencari alasan. Dengan film justru bisa seseorang bangkit keimanannya, semangatnya tinggi, memuncak. Enggak. Itu syubhat dari syaitan. Dan ini adalah talbis iblis untuk mengalihkan seorang muslim dari Al-Quranul Karim. Mengalihkan seorang muslim dari dia belajar ilmu agama, dari sunnah Nabi SAW. Dan seorang muslim dia harus tinggalkan yang seperti itu semuanya. Nah, barakallahu fikum. Ada yang bertanya lagi, Ustaz? Ini dari Ziyad Altaf. Pertanyaannya, bagaimana kalau mengaku berakidah sunnah tapi suka mencaci maki pemerintah dan suka ikut berdemo? Ini gimana, Ustaz? Syukran. Mengaku berakidah sunnah, akidah sunnah, tapi suka mencaci maki pemerintah dan suka ikut berdemo. Iya. Inilah yang namanya syubhat, ya. Syubhat. Jangan kita merasa memang sudah cukup ilmu. Syubhat itu menyambar-nyambar, terlebih syubhat Khawarij. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib siapa? Anda sampaikan kemarin? Ibnu Muljam. Siapa dia ini? Guru ngaji, pilihan Umar Ibn Khattab. Ya, hafid, guru tahfidz, guru Quran. Pilihan Umar bin Khattab, di bawah bimbingan Umar bin Khattab, dapat taklim langsung dari Umar bin Khattab. Tapi karena syubhat Khawarij, akhirnya dia membunuh Ali bin Abi Thalib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imran bin Hittan, salah seorang ulama hadis besar. Beliau ulama sunnah, menikahi sepupunya yang mempunyai pemikiran Khawarij. Nanti perempuan bisalah didakwahi untuk nanti jadi ahlu sunnah.
Dia mau menikahi sepupunya. Ya. Bukan istrinya yang jadi sunnah, malah dianya ulama sunnah ini jadi khawarij. Ya. Fitnah itu menyambar-nyambar. Jangan coba kita untuk menantang fitnah. Seperti tadi, banyak orang nggak terasa dari lisannya keluar celaan-celaan kepada pemerintah. Ya, melihat kezaliman lah mungkin, ya, kekurangan dari pemerintah. Yang sebenarnya kalau dia lihat diri dia sendiri aja untuk ngurus dapur rumah dia aja nggak bisa. Ya. Bisanya mengkritik orang, mencaci orang. Dan ini memang sudah sifatnya seperti itu dan ada terus sampai nanti hari kiamat. Ya. Jangankan kan sudah Anda contohkan, sekalipun Rasulullah SAW yang menjadi pemimpin, yang menjadi presiden untuk manusia yang spesiesnya kayak tadi, itu nggak puas dengan Rasulullah SAW jadi pemimpin, tetap akan dihujat Rasulullah SAW. Tetap akan dicela, akan dicaci Rasulullah SAW. Terjadi nggak itu di zaman Rasulullah? Terjadi itu di zaman Rasulullah. Ada nggak pemimpin yang lebih baik daripada Rasulullah? Mustahil. Kemudian ketika Umar bin Khattab ada, sekarang Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya. Nggak akan selamat juga dari lidah-lidah mereka itu. Celaan-celaan mereka, cacian-cacian mereka. Ngakunya tadi apa? Sudah belajar sunnah. Ngakunya ahlu sunnah. Baik. Jadi kayak gini. Anak kemarin sampaikan bagaimana ada istilah ahlu sunnah, bagaimana ada istilah salafi. Ya? Bagaimana ada istilah ahlu sunnah, karena pada saat itu ada muslim yang dia menentang beberapa hadis Nabi SAW. Ada muslim yang dia memegang sunnah Nabi SAW, ahlu sunnah. Kemudian pakai nama salafi, mana ahlu sunnah yang identiknya justru kepada orang yang menafikan sifat-sifat Allah, yang mempunyai akidah Jabriyah, mempunyai akidah Murji'ah. Ada istilah salafi, muslim yang berpegang, yang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Zaman sekarang, orang yang mencaci pemerintah ngaku salafi. Ya. Orang yang mengentengkan dosa besar ngaku salafi. Jelas ini insyaallah. Mungkin perlu ada nama lagi kali. Ya. Nah, sekarang orang yang demikian perlu diingatkan, perlu dinasehati. Ya. Perlu disampaikan hadis-hadis Nabi SAW tentang larangan untuk mencela pemerintah. Kalau mau menasihati pemerintah, ya berduaan dengan pemerintah tersebut, pegang tangannya, diterima alhamdulillah, kalau tidak tinggalkan. Ya. Jangan sampai mencaci-caci pemerintah kemudian membenarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah, justru dari kezaliman. Ikut pemilu juga. Ikut pemilu, apa hukum pemilu? Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu dalam pemilu, sama enggak? Ulama sama penjahat sama enggak? Suaranya sama. Laki-laki dengan perempuan sama enggak? Sama. Kafir sama muslim sama enggak? Ulama mengharamkan untuk ikut pemilu. Baik. Kemudian dia setelah mencaci-caci pemerintah, ikut juga dengan apa kata pemerintah tersebut. Mana akalnya? Ya. Baik. Yang salah selamanya salah, siapapun itu. Dan kita tidak mendukung kesalahan siapapun, ayah kita yang melakukan, pemerintah kita yang melakukan. Nah, jadi kewajiban kita adalah untuk, kalau kejadian seperti tadi, adalah mengingatkan orang ini. Jangan justru karena sebab dia rusak memang dakwah sunnah,
perlu diingatkan, ya perlu dinasehati. Nah, tafadhol. Pertanyaan selanjutnya ini juga pertemuan yang sebelumnya juga tentang kebijakan pemerintah, saat mungkin menyambung juga ya. Apakah harus diikuti misal denda-denda yang diberlakukan oleh pemerintah terkait beberapa hal seperti telat pajak, telat perpanjangan SIM dan sebagainya. Biasanya kalau telat ada denda. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Syukran. Yang pertama masalah pajak sebenarnya. Bagaimana hukum pajak? Yang sebenarnya pajak itu diambil dari orang-orang kufar. Sebagian ulama membolehkan sebagian pajak untuk menyeimbangkan harga kaum muslimin yang ada di negeri kaum muslimin. Baik. Kalau dia berpendapat dengan tidak bolehnya pajak, misalnya, ya, tetapi pemerintah mewajibkan kita untuk membayar pajak. Kalau kita tidak bayar pajak, apa yang terjadi? Kesulitan. Ya, kita akan terus diambil motornya, mobil. Nah, jadi pada saat ini tunaikan apa yang itu menjadi keinginan mereka. Nah, kemudian nanti kita mintanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ikuti apa yang diinginkan, maka kesulitan akan semakin apa? Akan semakin besar. Pada saat inilah kita boleh melakukan dengan ikrah, dengan terpaksa, ya. Dan kita minta hak kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan itu dengan as-sabar, dengan sabar, dan al-ikrah, ya, dengan keterpaksaan. Baik. Kalau seandainya yang maksudnya untuk pajak itu sendiri saja sudah menjadi hukum tersendiri, apalagi denda apabila telat membayar pajak. Nah, fadhil. Nah, silakan. Dari Pak Sumantri ya. Silakan. Nah, langsung dijawab oleh Rasulullah SAW, inna likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah. Di setiap perbuatan itu ada masa semangatnya. Ketika belajar ada masa semangatnya, ketika ibadah ada masa semangatnya. Kata Rasulullah SAW, wa inna likulli syarratin fatrah. Dan di masa semangat itu nanti ada masa jenuhnya, ada masa futurnya. Apa kata Rasulullah? Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad naja. Siapa yang di saat futurnya, di saat lemahnya, di saat dia jatuh itu tetap dia di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selamat. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Dan siapa yang di masa futurnya, di masa jenuhnya, di masa lemahnya kepada selain sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat itu dia binasa, dia hancur. Jadi kita beralih dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Nah, mungkin bisa dengan olahraga, ya. Dia sedang jenuh menghafal nih, dia beralih ke olahraga, atau ke olahraga pun macam-macam untuk bisa membangkitkan semangat dia. Dan dikatakan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, di antara sebab untuk mengembalikan lagi semangat thalabul ilm adalah dengan membaca siyar,
mereka para ulama, membaca sirah, ya, ambil buku Siyar A'lamun Nubala, baca bagaimana sirah Al-Imam Syafi'i, bagaimana sirah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Malik, Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi, Syu'bah, Az-Zuhri, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan para ulama yang lain. Dengan cara seperti itu, dia bisa membangkitkan apa? Semangat dia lagi. Nah, ini kata Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Dan di saat dia futur dalam ibadah, jangan sekalipun dia paksakan. Jangan dia paksakan. Biasanya dia menjaga sholat sunnahnya luar biasa. Banyak sekali sholat sunnah dia kerjakan. Ketika di masa futur, cukup yang wajib-wajibnya dia kerjakan. Jangan dia memaksakan lagi mengambil yang sunnahnya. Ya. La yashaddid illa ghalabah. Tidaklah seorang yang dia terlalu gulu, ya, melampaui batas dalam agama ini kecuali agama itu akan mengalahkan dia. Banyak yang berbalik. Ya, baik. Jadi ambillah yang wajibnya saja. Banyak dia berdoa, banyak dia berzikir, amalan-amalannya itu ringan. Nah, itu diantaranya. Barakallahu fikum. Kalau sekarang mudah ya. Alhamdulillah. Seseorang yang dia malas, misalnya udah capek menghafal, dia dengar kajian. Banyak sekarang kajian para ulama, mau Syekh bin Baz, mau Syekh Albani, mau Syekh Nutsaimin rahimahullah taala secara audio. Langsung kita sekarang ini belajar ke Syekh Ibnu Utsaimin. Sudah wafat beliau. Ya. Tapi kita bisa dengar terus semua pelajaran-pelajarannya. Ya, berapa ratus menit, berapa ratus ribu menit ada kajian-kajian mereka, khutbah-khutbah mereka, belum lagi ulama-ulama yang kemudian ya, bisa kita beralih dari satu syekh ke syekh yang lain. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jazakumullah khairan katsiran. Cukup gini? Untuk ya, karena melihat waktu sudah mendekati waktu azan maghrib, kurang lebih ada 2 menit lagi. Oleh karena itu, pertanyaan yang sudah masuk ke layar Zoom ataupun via WhatsApp, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas dan sampaikan kembali. Ya, mohon maaf bila mana ada salah dan tutur kata yang dari kami mohon dimaafkan. Kita tutupi pertemuan ini dengan doa akhirul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.